Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah organisasi dan manajemen. Kami dari kelompok B akan membahas materi strategi implementasi rekrutasi SMK. Langsung saja kami akan mempresentasikan materinya. Baik, latar belakang utilisasi SMK. Di sini kita dapat melihat persentase persen pada tahun 2016 Agustus. Kita lihat pada perguruan tinggi berada pada 12,24%, pendidikan menengah 27,12%, 10,24%. Tentang rekrutasi SMK, dinamika pasar kerja dan keterampilan peserta didik. Di sini pendidikan kejuruan mengajarkan pasar kerja dan berkontribusi pada kekuatan ekonomi suatu negara. Badan Nasional Sertifikat Profesi Presiden mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK, mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidikan dan tenaga pendidik, mempercepat pemberian lisensi bagi SMK. Nomor 9 tentang utilisasi SMK, isi impresnya itu pertama, memberikan kemudahan kepada masyarakat menyediakan pendidik tenaga kependidikan sarana dan prasarana, melakukan penataan pembagaan SMK. Tujuan rekrutasi SMK: 1. Mewujudkan link and match sekolah dengan dunia industri. 2. Mengubah paradigma dari bus menjadi pool. 3. Mengubah pelajaran dari supply dosen ke dosen. 4. Menyiapkan lulusan SMK yang dapat terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja. 5. Menghilangkan kesenjangan antara pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dari segala aspek. Langkah rehabilitasi ada 10. Rehabilitasi sumber daya manusia. Kondisi sistem pendidikan saat ini dapat dilihat dari persentasenya. 22 itu guru produktif, sedangkan 74 guru normal. Langkah rehabilitasi sumber daya manusia ada beberapa. Pertama, kepala sekolah. Kedua, guru. Modal intelektual, modal agama dimiliki kepala sekolah, sedangkan guru memiliki visi, aksi, dan posisi. Sedangkan peserta didik religius, nasional, mandiri, integratif, gotong royong. Itu tadi pemaparan dari materi saya. Akan dilanjutkan dari teman kelompok kami. Baiklah, akan saya lanjutkan presentasi dari Saudara Akbar mengenai latihan 2, yaitu membangun SAS dan membangun SAS berbasis SIM. Jadi membangun SAS ini adalah membangun sistem administrasi sekolah berbasis sistem informasi manajemen dan banyak pengertiannya. Kemudian setelah itu kita bisa lihat bagaimana gambaran sistem informasi manajemen itu mengambil data dari kepala sekolah dan guru, siswa, absensi, penilaian, kemudian diteruskan menjadi SMS gateway ke handphone yang diterima oleh wali murid atau misalnya dijadikan sebagai suatu website sekolah. Ruang lingkupnya adalah dasarnya seperti ini, ada 8, termasuk sistem informasi prasarana, akademik, profil, personalia, dan sebagainya di dalam sekolah. Nah, manfaatnya sendiri adalah untuk mempermudah proses administrasi dan kegiatan KBM, juga supaya orang tua siswa bisa lebih mudah mengontrol siswanya atau anaknya di dalam sekolah SMK yang bersangkutan. Kemudian lanjut ke langkah ketiga, ada link and match dengan industri. Link and match ini adalah konsep keterkaitan dan kesepadanan. Adalah timbal balik hubungan antara dunia industri dengan sekolah. Kerjasama antara industri dan sekolah terbagi menjadi beberapa bagian dan terlaksana seperti validasi isi, kunjungan industri, guru tamu, dan sebagainya. Kemudian lanjut, salah satu contohnya adalah guru magang. Guru magang itu adalah guru yang dikirimkan ke dunia industri untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk di dalam industri tersebut sebelum dibawa pulang ke sekolahnya. Kemudian ada prakering. Prakering ini adalah mengirimkan siswa ke dunia industri untuk mempelajari juga. Dan kemudian yang terakhir itu adalah SMK Aliansi. SMK Aliansi ini ketika sebuah SMK kecil tidak bisa mengirimkan siswanya ke industri-industri besar, maka dia bisa bikin aliansi kecil-kecilan, kemudian bergabung dengan SMK yang besar. Ini adalah mind map bagaimana link and match dengan dunia industri dan beberapa cabangnya.
Kemudian langkah terakhir yang akan saya jelaskan adalah kurikulum berbasis industri. Kurikulum itu merupakan suatu rancangan pendidikan yang menentukan pelaksanaan dari hasil pendidikan. Kurikulum ini biasanya mengikut daripada kebijakan pusat di Departemen Pendidikan. Prinsipnya ada 5, yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Kemudian strategi dalam pelaksanaan kurikulum itu, yang pertama itu link and match, sudah pasti. Kemudian ada supply driven menuju ke demand driven, artinya sekolah tidak hanya sebagai penyedia jasa tapi juga dibutuhkan jasanya. Kemudian ada school based program, jadi ilmu-ilmu dari yang diberikan kepada siswa itu bukan sekedar datang dari sekolah tapi juga dari dunia industri itu sendiri. Kemudian dalam menyusun kurikulum ada beberapa hal yang harus diselaraskan, seperti penyelarasan kurikulum, kurikulum penerapan, output, kemudian evaluasi dan kembali lagi ke atas. Untuk mengembangkan siswa dalam SMK dilakukan beberapa bentuk pengajaran, yaitu salah satu contohnya adalah pembelajaran sistem blok. Jadi sistem blok ini adalah pembelajaran berulang-ulang terus sampai siswa betul-betul paham dengan bagaimana yang akan dihadapi dalam dunia kerja. Kemudian ada English area. English area itu adalah sebuah area yang dimana ketika orang masuk mereka semua harus berbahasa Inggris. Dan juga ada beberapa sekolah yang memperlakukan English Day, misalnya di hari Sabtu. Jadi seluruh orang dari penjual di kantin sampai kepala sekolah itu berbahasa Inggris dalam hari itu. Ini adalah mind map bagaimana kurikulum berbasis industri dilaksanakan. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andi Adwan. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil review saya yang dimana saya mendapatkan langkah kelima sampai langkah ketujuh. Baik, saya akan menuju ke langkah pertama itu atau langkah kelima, yang dimana langkah kelima ini membahas tentang teaching factory, dimana teaching factory itu melekat sekali dengan namanya SMK atau sekolah menengah kejuruan, di mana sekolah menengah kejuruan ini lulusannya itu dipersiapkan untuk kerja di industri, dan di mana SMK itu melekat dengan namanya teaching factory. Adapun beberapa model pembelajaran teaching factory, yang model pertama yaitu SMK atau lembaga kejuruan menyediakan ruangan untuk mitra industri. Model kedua, SMK atau lembaga kejuruan membangun sebuah teaching factory. Model ketiga yaitu teaching factory mengambil bentuk kelas kerjasama khusus antara mitra industri dan sebuah SMK. Selanjutnya yaitu beberapa alasan penting mengapa teaching factory perlu diselenggarakan di sekolah. Antara lain, yang pertama itu meningkatkan kompetensi guru, yang kedua mendorong terciptanya budaya mutu di sekolah, yang ketiga menciptakan budaya industri di sekolah, yang keempat wahana kreativitas dan inovasi, yang kelima tempat magang dan penampung lulusan. Adapun model teaching factory menerapkan 6 langkah seperti model pembelajaran dengan menggunakan metode R&D. 6 langkah dari satu siklus model ini adalah: yang pertama menerima pemberian order, yang kedua menganalisis order, yang ketiga menyatakan kesiapan mengerjakan order, yang keempat mengerjakan order, yang kelima melakukan quality control, dan keenam menyerahkan order. Selanjutnya itu, pembelajaran melalui teaching factory ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan etos kerja seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, kerjasama, kepemimpinan. Selanjutnya yaitu langkah keenam. Langkah keenam ini membahas tentang video tutorial. Yang pertama itu pentingnya video tutorial. Perkembangan masyarakat global tentang iptek yang begitu cepat mengisyaratkan perlunya retoransi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, proses pembuatan video tutorial, yaitu ada 4. Yang pertama, guru pengajar praktik melalui tim musyawarah guru atau MGMP. Yang kedua, job sheet yang berisikan tentang petunjuk belajar. Yang ketiga, hasil video tutorial. Yang keempat, dengan demikian peserta didik dapat mempelajari melalui melihat video. Yang ketiga, video learning atau report skill adalah video yang dibuat oleh peserta didik pada saat melaksanakan praktek sesuai dengan skema kompetensi melalui rekaman yang dilakukan oleh teman belajar. Langkah ketujuh atau uji sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi kerja di era global. Yang selanjutnya, lembaga sertifikasi, maka BNSP mendapatkan tugas untuk yang pertama mempercepat sertifikasi bagi lulusan SMK, yang kedua mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK, yang ketiga mempercepat pemberian lisensi bagi SMK. Selanjutnya itu fungsi dari tugas LSP, yang pertama membentuk materi ujian kompetensi, yang kedua menyediakan tenaga penguji, yang ketiga melakukan asesmen, yang keempat menyusun kualifikasi, yang kelima menjaga kinerja asesor, yang keenam
membuat materi ujian kompetensi, dan ketujuh pengembangan skema sertifikasi. Selanjutnya yaitu asesor. Asesor pelaksanaan ujian kompetensi atau pelatihan berbasis kompetensi. Seorang asesor uji kompetensi memiliki peran sangat penting yang menentukan dalam mencapai kualitas ujian kompetensi seseorang. Yang selanjutnya itu tujuan penyusunan skema sertifikasi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan untuk memastikan sertifikasi. Yang kedua, sebagai acuan ujian kompetensi. Yang ketiga, memastikan dan memelihara kompetensi. Yang selanjutnya itu sertifikasi. Sertifikasi adalah suatu proses pengakuan keahlian dan kewenangan seorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atau pekerjaan. Terakhir yaitu manfaat sertifikasi. Yang pertama itu pemangkuan kepentingan menurut industri, tenaga kerja, dan lembaga diklat. Selanjutnya itu lowongan kerja. Dalam pelaksanaan pekerjaan peserta didik diuji sesuai dengan bidang kompetensinya untuk mengakui sejauh manakah keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya itu efisiensi bagi pihak DU/DI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi waktu rekrutmen. Yang kedua, efisiensi sarana. Yang ketiga, efisiensi pelaksanaan. Yang keempat, efisiensi biaya. Dan yang kelima, memperoleh calon tenaga kerja yang berkualitas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Wiridian Fadel. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas langkah ke-8 sampai langkah ke-10. Langkah ke-8 sendiri tentang pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah, di mana dasar dari kegiatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, yaitu mengenai kriteria tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, lab, bengkel kerja, tempat bermain, tempat rekreasi, dan sarana lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar di sekolah. Hal yang pertama perlu diperhatikan adalah dasar dari penentuan sarana dan prasarana di sekolah. Nah, hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan dunia industri, di mana hasil link and match kebutuhan disusun dalam bentuk kurikulum dalam rangka untuk mencapai pembelajaran yang berbasis teaching factory. Maka diperlukan media tutorial yang bertujuan untuk menghasilkan portofolio dari peserta didik dalam bentuk e-report skill. Dari e-report skill diharapkan akan mempermudah proses percepatan sertifikasi profesi lulusan SMK yang sesuai dengan standar LSP. Yang kedua adalah pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah dapat berupa hibah dari lembaga tertentu, dari komite ataupun dari pemerintah daerah. Yang kedua adalah pembelian peralatan. Yang ketiga adalah pembuatan sendiri, seperti pembuatan alat peraga yang murah dan sederhana. Yang keempat adalah pendaur ulangan, di mana barang yang sudah tidak berguna dapat didaur ulang kembali. Yang kelima adalah perbaikan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Yang selanjutnya adalah manajemen ruang dan alat praktik, di mana pada manajemen ini menggunakan prinsip 5R. Yang pertama adalah ringkas, di mana merapikan tempat praktik dari alat yang tidak dibutuhkan. Kemudian rapi, yaitu menata dan mengamankan alat-alat yang telah dipakai. Kemudian yang ketiga adalah resik, yaitu pembersihan alat dan bahan yang telah digunakan. Yang keempat adalah rawat, di mana dilakukan penjagaan dari lingkungan kerja. Kemudian yang kelima adalah rajin, meliputi penyadaran diri akan etika kerja, mulai dari disiplin, saling menghormati, malu melakukan pelanggaran, dan melakukan perbaikan. Yang kesembilan adalah mengembangkan kearifan lokal, di mana pendidikan yang berbasis kearifan lokal merupakan pendidikan yang mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi sehari-hari. Fungsi dari pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Kemudian, penguatan kiprah pendidikan nasional, dan yang ketiga adalah menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah pengembangan kearifan lokal. Yang pertama adalah mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah. Kemudian yang kedua menentukan fungsi dan tujuannya. Kemudian yang ketiga menentukan kriteria bahan dan kajian. Kemudian yang keempat adalah menyusun kurikulum berbasis kearifan lokal. Langkah ke-10 adalah peran SMK sebagai penggerak ekonomi lokal. Kelincahan SMK sebagai penggerak ekonomi lokal dengan terobosan program-programnya yang mengantarkan SMK untuk lebih dikenal oleh dunia industri dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah kolaborasi ekonomi sistem SMK dengan UMKM. Antaranya SMK mampu menyajikan produk dalam kemasan dan desain yang lebih menarik. SMK juga mampu menjadi marketing handal dan memasarkan produk. Selanjutnya adalah kolaborasi ekonomi sistem SMK dengan retail bisnis, di mana SMK berperan sebagai distributor serta sebagai pengendali manajemen kontrol yang berbasis IT. Yang selanjutnya adalah kolaborasi ekonomi sistem SMK dengan kelompok tani, di mana SMK sebagai pusat informasi kebutuhan pangan, sebagai tempat produksi, pengemasan, dan penjualan.
Selanjutnya adalah kolaborasi ekonomi sistem SMK dengan industri besar, di mana penyiapan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja serta pengembangan sikap profesional. Yang terakhir adalah praktik urusan peserta didik dengan terjun mengelola bisnis center, di mana SMK harus pro penciptaan lapangan kerja, pro kegiatan ekonomi, pro pertumbuhan ekonomi, pro pemerataan ekonomi, dan pro kesejahteraan.